Ia naik tahta dari darah dan ketakutan. Henry ke-7 lahir bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai buronan. Inggris saat itu terbelah oleh Perang Mawar. Saudara melawan saudara, mahkota berganti tangan dengan cepat. Henry bertahan hidup dalam pengasingan, menunggu waktu yang tepat. Hingga tahun 1485, ia kembali membawa klaim rapuh dan ambisi dingin. Di Bosworth, Richard III tumbang, dan Henry merebut tahta bukan karena dicintai, tapi karena menang. Setelah menjadi raja, ia memerintah dengan kecurigaan tajam. Bangsawan diawasi, pemberontak dihancurkan secara hukum dan finansial, dan rasa takut dijadikan alat stabilitas. Ia menikahi Elizabeth of York bukan karena romansa, tapi untuk mengubur perang di atas altar politik. Henry VII jarang mengangkat pedang, namun jerat hukumnya mematikan. Kekayaannya menumpuk, musuhnya menghilang, dan Inggris dipaksa tenang. Dari metode sunyi dan keras inilah dinasti Tudor berdiri kokoh. Fondasi gelap yang kelak melahirkan badai bernama Henry Depsu. Kadang sejarah dibangun bukan oleh teriakan, tapi oleh bisikan ancaman. 6 istri, 1 raja, dan drama tak habis-habis. Begitu kisah kelam Raja Henry VIII dimulai, bukan sekadar cinta, tapi ambisi yang bikin seluruh Inggris jungkir balik. Henry awalnya menikahi Catherine of Aragon, tapi karena nggak punya pewaris laki-laki, ia nekat memutuskan hubungan dengan gereja Katolik demi bisa bercerai. Lalu datanglah Anne Boleyn, penuh pesona dan politik. Hubungan mereka panas, tapi berakhir buruk saat Henry menuduhnya berkhianat dan menggantinya dengan Jane Seymour, satu-satunya istri yang memberinya putra, tapi hidup Jane tak bertahan lama. Setelah itu, Henry menikahi Anne of Cleves, namun ia merasa tak cocok dan pernikahan cepat dibatalkan. Belum kapok, Henry memilih Catherine Howard, yang masih sangat muda dan terjebak dalam intrik istana hingga akhirnya dijatuhi hukuman oleh kerajaan. Terakhir, Catherine Parr, yang cerdas dan hati-hati, berhasil selamat dari badai emosional sang raja sampai ajal menjemput Henry sendiri. Dari cinta, ambisi, sampai ego kerajaan, kisah Henry VII ibarat serial drama panjang yang terus membekas sebagai salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Inggris. Ia dimahkotai terlalu dini, lalu ditinggal terlalu cepat. Edward ke-6 naik takhta saat masih anak-anak, tubuhnya kecil, suaranya pelan, namun mahkota di kepalanya terlalu berat. Ia pewaris yang lama dinanti Henry VIII, tetapi tak pernah merasakan masa kanak-kanak. Istana menjadi sekolahnya, doa menjadi hiburannya, dan keputusan besar dibuat atas namanya tanpa benar-benar mendengarnya. Di balik senyum sopan, kesehatannya perlahan runtuh. Ia batuk, melemah, dan tetap dipaksa belajar memerintah negeri yang terbelah oleh agama. Edward ingin menjadi raja saleh, tapi waktunya habis sebelum niatnya matang. Saat ia menyadari hidupnya singkat, ia dipaksa memilih penerus, bukan dari cinta, melainkan ketakutan politik. Tahun 1553, Edward ke-6 wafat di usia 15 tahun, sunyi dan rapuh. Tak ada pertempuran besar, hanya kamar dingin dan harapan yang tak sempat tumbuh. Dalam dinasti Tudor, Edward adalah raja yang paling tragis. Bukan karena kejam, tapi karena tak pernah diberi kesempatan untuk hidup. Bayang-bayang berdarah mengiringi naiknya Ratu Mary Tudor. Dari kecil, Mary tumbuh dalam istana penuh intrik melihat ibunya, Catherine of Aragon, dijatuhkan oleh keputusan ayahnya sendiri, Henry de Pas. Luka itulah yang menyalakan tekadnya, mengembalikan Inggris ke iman yang ia anggap benar. Saat akhirnya naik takhta tahun 1553, Mary dipuji sebagai harapan baru, tapi situasinya cepat berubah. Pemberontakan muncul, ketegangan politik memanas, dan Mary memilih jalan keras untuk mempertahankan kekuasaannya. Eksekusi terhadap tokoh-tokoh yang melawan kebijakannya membuat namanya melekat sebagai Bloody Mary, sebuah julukan yang terus menghantuinya hingga sekarang.
Ia juga menikah dengan Pangeran Philip dari Spanyol, sebuah keputusan yang membuat rakyatnya semakin resah karena takut Inggris jatuh di bawah pengaruh asing. Dalam tekanan, rasa takut, dan ambisinya sendiri, Mary terus melangkah meski dukungan publik menurun tajam. Pada akhir hidupnya, ia menyadari Inggris tak berubah seperti yang ia impikan, dan warisannya lebih diingat sebagai masa kelam penuh ketegangan. Kisah Mary Amai adalah pengingat bahwa luka masa kecil, ambisi dan kekuasaan bisa menciptakan badai yang bahkan seorang ratu tak mampu hentikan. Berani membayangkan hidup berubah hanya dalam sekejap? Itulah yang dialami Elizabeth, putri Raja Henry Dipshipa dari dinasti Tudor, yang tumbuh di tengah istana penuh intrik pada abad 1500-an. Sejak kecil hidupnya tak pernah tenang, selalu berada di antara perebutan kekuasaan dan ketidakpastian takhta. Situasi makin rumit ketika kakaknya, Mary I, naik menjadi ratu dan curiga Elizabeth ingin merebut posisi itu. Tanpa banyak penjelasan, Elizabeth yang masih muda dipenjara di Menara London, sebuah tempat yang cukup membuat siapapun merasa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Namun bukannya hancur, Elizabeth justru bertahan dengan keberanian yang luar biasa. Ketika Mary wafat, takdir berbalik, dan Elizabeth akhirnya naik takhta sebagai Ratu Inggris. Di usia yang masih muda, ia memimpin kerajaan melewati ancaman perang, konspirasi, dan perubahan besar Eropa. Gaya kepemimpinannya yang tegas, cerdas, dan tetap tenang membuatnya dihormati, bahkan ditakuti oleh musuh-musuh Inggris. Pada akhirnya, Elizabeth menjadi salah satu pemimpin paling legendaris dalam sejarah, membuktikan bahwa masa lalu yang gelap tidak menentukan masa depan yang bersinar.